Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Di balik senyum sederhana, tersimpan kisah perjalanan hidup yang penuh perjuangan. Dan hari ini, mari kita saksikan sebuah cerita tentang mimpi kecil, kerja keras, dan keberanian. Kisah luar biasa dari seorang anak dari kampung yang kini dikenal sebagai pemimpin besar. Sebelum kita menyaksikan cerita ini, kita ucapkan selamat ulang tahun yang ke-41 untuk Bapak Handopo, seorang sahabat, seorang pemimpin, dan inspirasi bagi banyak orang. Inilah cerita perjalanan Handopo. Bagian 1, masa kecil Handopo. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang anak bernama Handopo. Ia lahir sebagai anak kedua dari 4 bersaudara. Sejak kecil, Handopo dikenal cerdas dan suka bertanya. Ia selalu ingin tahu tentang banyak hal di sekitarnya. Handopo punya mimpi besar. Ia ingin membuat keluarganya bangga bersama kakak dan adiknya. Ia suka bermain dan sederhana. Namun di balik tawa kecil itu, ada semangat belajar yang tak pernah padam. Tak hanya bermain, Handopo juga suka berjualan kecil-kecilan. Ia sering membawa barang untuk ditawarkan ke teman-temannya. Suatu kali, ia bahkan mencoba menjual tas impor. Meski tidak selalu laku, Handopo tetap tersenyum. Tidak apa-apa gagal, yang penting aku berani mencoba, katanya. Dari situlah ia belajar bahwa setiap usaha membawa pelajaran, dan setiap pelajaran membuatnya lebih kuat. Kegigihan kecil Handopo membuat keluarganya kagum. Anak ini memang berbeda ya, selalu punya semangat pantang menyerah. Ya, karena setiap langkah kecil bisa membawa kita menuju mimpi besar. Bagian 2, masa remaja. Handopo tumbuh menjadi remaja yang penuh semangat. Ia suka mencoba hal baru. Sampai suatu hari, ia mendapat pekerjaan sebagai satpam. Ia menjaga pintu dengan penuh tanggung jawab. Sebagai satpam, Handopo selalu tepat waktu dan disiplin. Ia bekerja dengan sepenuh hati. Berkat kerajinannya, ia dipercaya menjadi pemimpin tim satpam. Wah, aku bisa memimpin, serunya. Namun, suatu saat ia merasa ingin mencoba hal baru. Ia memutuskan untuk keluar. Namun, hatinya suatu ketika terluka. Kisah cintanya tidak berjalan indah. Handopo termenung. Air matanya jatuh. Namun, ia berkata dalam hati, kalau aku sedih terus, aku tidak akan maju. Dari situlah ia memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Dengan koper kecil, ia naik bus menuju kota besar. Jakarta menantinya dengan sejuta cerita. Sesampainya di sana, ia terpesona melihat gudang-gudang tinggi. Namun ia tahu, jalan menuju sukses tidaklah mudah. Hari-harinya penuh perjuangan. Ia bekerja keras, meski harus memulai dari bawah. Kadang, kesedihan membawa kita ke jalan yang lebih baik. Bagian 3, sales kartu kredit. Ia memilih pekerjaan baru, menjadi sales kartu kredit. Awalnya sulit,
banyak orang menolak tawarannya. Namun, Handoko tidak menyerah. Setiap hari ia berkeliling, menawarkan dengan senyum. "Selamat siang, mari coba kartu ini," ujarnya dengan semangat. Perlahan, ia menjadi sales yang selalu mencapai target. Rekan-rekannya kagum padanya. Kerja keras dan kesabaran selalu membawa hasil. Bagian 4. Awal membangun perusahaan. Suatu hari, Handoko bertemu dengan seorang kenalan baru bernama Pak Wahyu. Pertemuan itu menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Pak Wahyu menawarkan Handoko untuk membantu mengurus sebuah perusahaan bernama Hera. Namun kondisi Hera saat itu hampir bangkrut. Uang perusahaan hanya tersisa 10 juta rupiah dan hanya ada 3 karyawan, termasuk Handoko. Banyak orang akan menyerah, tapi tidak dengan Handoko. Ia memutar otak, mencari cara agar Hera bisa bertahan. Dengan ide cerdik, ia membuat lowongan kerja palsu. Tujuannya untuk mendapat database calon pekerja yang bisa ditawarkan kepada klien. Strategi unik itu berhasil. Sedikit demi sedikit, Hera mulai bangkit. Perusahaan berkembang pesat di tangannya. Akhirnya, Handoko diangkat menjadi direktur sekaligus salah satu pemilik. Pemimpin sejati lahir dari keberanian mengambil risiko. Bagian 5, Haswara dan Akar. Pada tahun 2018, Handoko memberanikan diri mendirikan perusahaan baru, Haswara. Haswara berdiri dengan mimpi besar, menjadi tempat kerja dan harapan bagi banyak orang. Perusahaan itu perlahan tumbuh, banyak anak muda bergabung dan berkembang bersama Handoko. Kerja keras itu penting, tapi kerja bersama lebih hebat lagi, ucapnya. Tidak berhenti di situ. Pada tahun 2022, ia mendirikan perusahaan baru bernama Akar. Nama Akar dipilih sebagai simbol. Seperti pohon, akar adalah sumber kekuatan untuk tumbuh besar. Handoko ingin akar menjadi pondasi kuat untuk masa depan. Semua itu dimulai dari mimpi kecilnya dulu, karena setiap kegagalan bisa membuka jalan menuju keberhasilan yang lebih besar. Bagian 6. Pemimpin bijak. Tahun demi tahun berlalu, Handoko kini dikenal sebagai pemimpin yang bijak. Ia tidak hanya sukses, tapi juga ramah dan rendah hati. Banyak orang merasa bangga bisa bekerja bersamanya. "Selamat ulang tahun, Popo," ucap mereka. Wajah Handoko penuh senyum. Ia terharu dengan semua doa dan cinta yang diberikan. Ia sadar perjalanan hidupnya penuh lika-liku. Namun semua itu menjadikannya pribadi yang kuat dan penuh syukur. Ya, pemimpin besar tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh dari mimpi kecil, kerja keras, dan hati yang penuh cinta. "When I died, I'm legend." Satu kutipan dari Handoko. Fakta menarik Handoko. Masa SMA-nya tidak selalu mudah. Pernah suatu kali, ia dipukuli oleh 20 orang sekaligus. Namun luka itu justru menumbuhkan keberanian dalam dirinya. Takdir juga mempertemukannya dengan seorang wanita baik hati. Mereka berjumpa di sebuah pasar swalayan. Pertemuan sederhana yang berakhir menjadi cinta sejati. Dan begitulah kisah inspiratif seorang bernama Handoko. Ia membuktikan bahwa keberanian untuk bermimpi jauh lebih penting daripada keterbatasan yang dimiliki. Perjalanan Handoko mengajarkan kita bahwa setiap langkah kecil yang diiringi keyakinan akan membawa pada pencapaian yang luar biasa. Bahwa tidak peduli seberapa berat rintangan, selama hati tidak menyerah, jalan menuju mimpi selalu terbuka.